Oke, teman-teman, jadi kita akan boleh masuk ke slide selanjutnya. Oke, jadi kita masuk ke Q&A kita ya. Jadi teman-teman untuk hari ini yang baru kepikir nih pertanyaannya, baru mau nanya sekarang, boleh ya. Jadi kalian langsung tanya aja, langsung private chat ke gua. Nanti pertanyaannya akan dibahas di akhir dari acara kalau masih ada kesempatan, dan yang berarti akan ada beberapa pertanyaan yang nggak akan kejawab ya teman-teman. Jadi teman-teman siapa cepat dia dapat gitu ya. Jadi semakin cepat bertanya harusnya akan dibahas pertanyaannya gitu kalau waktunya masih cukup. Oke, next gitu ya. Jadi boleh langsung chat ke private chat ke gua gitu. Oke, sebentar. Sorry. Oke ya, nama gue udah gue ganti ya, jadi moderator Paulus Dwight gitu ya. Jadi boleh private chat ke gue kalau ada pertanyaan. Oke, next. Oke, jadi sekarang gue mau undang untuk topik pertama yaitu Identity and Life Struggle. Gue mau undang Pendeta Pak Timfu dan Ciati untuk menjawab, untuk menjadi narasumber kita di topik pertama Q&A hari ini, yaitu Identity and Life Struggle. Oke? Udah ada Pak Timfu dan Ciati? Ya. Oke, wah tersenyum ya Pak. Tadi saya lumayan tegang loh. Bapak masing-masing kiri. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Kita hari ini untuk topik pertama akan bersama Pak Timfu dan Ciati. Oke. Oke, saya jawab ya. Oh, bentar dulu sih, Oh, sabar. belum ya? Oke. Sabar, Jadi sabar. ya, Ceti Gas ini aja. hebat, Oke. Ceti ini hebat, belum ditanya udah tahu jawabannya. Oh, Oke. Jadi ini ada di yang pertama depan. kita akan bicara identity and life struggle gitu ya. Jadi ya bicara identitas, siapa tahu seperti yang kita tahu, remaja kan sedang mencari masa-masa mencari identitas ya, seperti yang udah kita bahas kemarin di hari pertama gitu. Nah, ini udah terkumpul beberapa pertanyaan ya yang tadi dikumpulkan lewat Instagram. Oh ya, terima kasih juga untuk teman-teman yang udah memberikan pertanyaan. Thank you. Dan pertanyaan pertama nih, buat apa sih kita ngelihat identitas secara rohani atau Kristen? Kan aku udah cukup bangga dengan dan senang gitu sama tag, mungkin tagnya itu seperti si pintar atau si rajin gitu ya, yang aku punya karena prestasi-prestasiku gitu, Patim dan Jeti. Kira-kira gimana nih menurut Patim dan Jeti? Oke, saya jawab ya. Nanti Oke. kalau kurang lengkap dilengkapin ya. Ya, buat apa sih kita ngeliat identitas kita secara rohani atau Kristen? Ya jelas ya bahwa kita ini ciptaan Tuhan, ya. Kita diciptakan oleh gambar serupa dengan gambar Kristus. Jadi artinya bahwa karena kita ciptaan Tuhan, maka kita identitas kita itu dibentuk berdasarkan apa kata Tuhan, ya. Bukan berdasarkan apa kata orang. Jadi kalau kita merasa bahwa saya sudah cukup bangga nih, seneng ya dengan sama tag-tag yang orang kasih ya, sama prestasi-prestasi saya, maka sampai seberapa jauh kita bisa bangga dengan tag-tag yang ada, prestasi-prestasi yang ada, karena realitanya bahwa di dalam dunia ini kita nggak bisa terus-menerus menyenangkan orang, membuat orang menyenangkan orang, ya. Kemudian juga kita nggak bisa terus-menerus mengejar prestasi. Ada kalanya kita gagal, betul ya? Ada kalanya kita gagal. Nah, kalau kita gagal dan kita gagal dengan prestasi kita, kita kemudian tidak bisa menyenangkan orang lain, nggak bisa mendapatkan pujian, maka berarti identitas kita hancur nih, langsung nih, down nih ya. Kita rasanya, aduh, saya bunuh diri aja gitu ya, karena saya nggak punya identitas lagi. Dan kalau hidup kita hanya berdasarkan dengan prestasi, dengan kebanggaan kita, maka kita akan menjadi orang yang sangat lelah dalam hidup ini. Kita lelah mencari pengakuan-pengakuan agar banyak orang senang dengan saya, menerima pujian. Dan kita juga lelah karena hidup kita tujuannya apa? Kita mengejar itu semua, pujian, kemudian prestasi-prestasi. Padahal tujuan hidup kita diciptakan oleh Tuhan adalah untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Ya, hidup kita adalah untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan banyak orang. Nah, jadi oleh karena itu teman-teman perlu ingat bahwa identitas kita ini bukan berasal dari orang,
apa dari kata orang, sesuatu yang kita dapat kita capai karena prestasi-prestasi itu semua bukan karena itu, tapi identitas kita dibentuk berdasarkan apa kata Sang Pencipta kita, apa kata Tuhan tentang kita. Ya. Oke. Berarti jadi karena prestasi itu nggak tepat, kayak nggak tetap gitu ya. Jadi bisa Ya, aja. prestasi itu kan fana, itu sesuatu yang ya sementara sifatnya. Kita nggak bisa mencapai semua itu. Oke, jadi kita perlu mencari identitas yang nggak akan pernah naik turun gitu, akan selalu ada sama diri. Yang selamanya, sekali Itu ya, identitas. apa kata Tuhan tentang kita. Oke. Identitas kita sebagai anak Tuhan berarti ya, Ci. Betul. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan oleh Pak Tim mungkin? Musuh mau nambahkan? Ya, setuju dengan apa yang dikatakan Bu Eti, bahwa hidup kita sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan, hanya Tuhan tahulah identitas kita yang sesungguhnya. Ya, kalau mau cari kepada Tuhan. Kalau sudah dapat dari Tuhan, itu pasti benar. Ya, setuju banget dengan Ci Eti. Oke, kalau gitu thank you jawabannya untuk Ci Eti dan Pak Timfu. Kalau gitu kita bisa langsung next ke pertanyaan berikutnya. Oke. Next, bagaimana cara menghadapi insecurity yang ada dalam diri kita? Contohnya, ketika saya minder post sesuatu di Instagram, ya mungkin takut dinilai alay gitu, atau takut di komen sama orang gitu. Atau mungkin minder karena minder nilai saya jelek gitu. Apakah hal itu wajar dan gimana kalau teman saya yang ngalamin itu, apa yang harus saya lakukan? Menurut Ciati atau Pak Timfu, siapa yang mau menjawab? Saya lagi. Ya. Oke, cara menghadapi yang ada dalam diri kita. Ya. Perasaan yang sering banyak dialami oleh banyak orang. Ya. Jadi satu perasaan yang bukan dialami oleh satu orang saja, tetapi semua orang banyak mengalami hal-hal yang demikian. Sesuatu yang insecure di dalam diri kita. Nah, contohnya ketika saya minder post sesuatu di Instagram atau minder ya nilai saya jelek, gitu ya. Apakah hal ini sesuatu yang wajar? Nah, teman-teman, kita ini kadang-kadang sering terlalu banyak melihat apa ya kehidupan sosial ya, medsos gitu ya. Jadi mau tidak mau kadang-kadang kita merasa bahwa ada perbandingan gitu ya, perbandingan kita dibandingin kita, dan secara tidak langsung itu terbentuk gitu ya. Yang bagus itu seperti apa? Yang oke itu seperti apa ya, kita dipengaruhi ya. Jadi kita kadang-kadang ketika kita berkaca kepada diri kita dan kita melihat bahwa oh iya ya, saya kayaknya nggak layak gitu ya, saya kok kurang oke daripada teman-teman saya yang pasang. Nah, teman-teman, iya yang perlu diingat ya, kalau misalnya teman saya mengalami itu, ya kasih tahu gitu ya kepada mereka bahwa ya ketika kita menghadapi insecure itu ya, kita harus mencoba untuk tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain ya. Kita harus belajar mengucap syukur gitu ya, berpikir positif gitu ya. Kemudian kembali lagi bahwa kita harus mengetahui bahwa kepada firman Tuhan bahwa di dalam bagaimana diri kita ini, kita harus bisa menerima dengan itu ya, siapa diri kita sebenarnya di dalam apa ya, di dalam firman Tuhan gitu ya. Tuhan, karena Tuhan juga menerima kita apa adanya. Nah, saya ingat sekali bahwa saya punya seorang ya, jadi mata kuliah yang sangat susah begitu ya. Semua orang waktu dapat nilai itu ya, poinnya kan A, B, C, D gitu ya. Jadi semua waktu saling tanya, kamu nilai berapa? A, oh amin, oh B, C gitu ya. Tapi dia dengan bangganya dia menunjukkan nilainya apa? D gitu loh. D. D itu sudah mentok, F gagal ya. D ke F itu gagal. Dia bangganya dengan D. Kenapa? Karena dia terima dengan dirinya bahwa dia bilang saya hampir saja tidak lewat begitu. Artinya dia hampir saja mendapatkan nilai F. Tapi dia dengan bangga. Jadi artinya bahwa kalau saya rasa saya malu gitu kan, saya malu. Saya D, tapi teman saya enggak, dia bangga. Jadi artinya dia bisa tahu, terima kelemahan diri dia. Gitu. Nah, jadi kita tidak perlu, kita belajar orang-orang
yang mungkin merasa lebih dari kita. Jadi kita belajar untuk terima diri kita apa adanya, ya. Dan kemudian rasa aman, rasa apa ya, segala sesuatu yang kita alami gejolak di dalam diri kita, ya kita ingat lagi firman Tuhan bahwa Tuhan itu terima kita apa adanya, Tuhan menerima ketidaksempurnaan kita, gitu ya. Jadi tetap kembali berdasarkan apa kata orang tentang diri kita. Kalau kita terus membanding-bandingkan dengan orang lain, kita tidak akan pernah mendapatkan hasil yang apa ya, yang oke menurut kita. Karena terus kemudian apalagi ya, sesuatu yang kita harus mulai berpikir positif tentang diri kita, menerima kita apa adanya. Oke, saya juga menerima segala kelemahan kita. Orang lain yang menilai saya, yang membuli saya, nah itu kita harus jauhi lah. Jadi belajar untuk menerima diri kita secara positif. Oke. Musa melengkapi? Udah lengkap sih ya. Ya, jadi ya setuju, kita terima diri kita apa adanya. Jangan membanding-bandingkan diri. Ya, kalau kita banding-bandingkan diri, ya kalau kita lebih baik, kita jadi sombong. Ya, kita kurang, kita jadi minder. Nggak usah banding-bandingkan. Kita diciptakan secara khusus oleh Tuhan. Jadi sombong itu memandang diri lebih tinggi daripada diri kita apa adanya. Minder itu memandang diri lebih rendah daripada seharusnya. Nah, rendah hati itu adalah memandang diri kita apa adanya. Dan terus percaya dan bersandar kepada Tuhan. Ya, itu jawabannya. Oke, berarti intinya adalah mengubah insecure jadi bersyukur ya. Ya, betul. Oke. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, nah, sekarang kita beralih ke pertanyaan unik ya, sifat orang gitu ya. Jadi kenapa sih Tuhan menciptakan introvert yang sulit untuk bersosialisasi gitu? Padahal di sisi lain manusia juga diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial nih, Pak Tim dan Ceti. Iya. Giliran saya yang jawab ya, nanti Ceti yang lengkapin. Ya, ini pertanyaan, saya nggak tahu ini pertanyaan orang introvert tidak ya. Kalau dia mengaku introvert tapi bertanya, artinya dia sudah tidak introvert. Ya, mengapa Tuhan menciptakan orang introvert? Ya, Tuhan menciptakan setiap manusia itu secara unik. Pemazmur berkata, di dalam kandungan ibuku engkau menenun aku. Jadi Tuhan telah menciptakan kita secara unik. Jadi setiap kita ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, saya senang orang mengatakan setiap orang adalah limited edition. Kita semua adalah limited edition, one and only edition. Tidak ada edisi yang lain selain daripada kita. Tuhan punya rencana. Jadi kita tidak diciptakan secara kebetulan. Dan di dalam kepribadian yang introvert pun merupakan pemberian khusus dari Allah. Pertanyaannya, apakah orang introvert sulit bersosialisasi dan tidak punya teman? Salah besar ya. Orang introvert juga punya teman, tapi teman yang terbatas. Ya berbeda dengan orang ekstrovert. Orang ekstrovert kelihatan gampang bergaul dengan siapa saja. Haha, hihi, hai, hai, ho, ho, gitu ya. Tepuk kiri, tepuk tangan, nendang kiri, nendang kanan, ya minta kiri, minta kanan, ya palak kiri, palak kanan. Nah, itu ekstrovert ya, suka malak-malak orang ya. Tapi seorang introvert biasanya tidak cepat dekat dengan orang asing ya. Tetapi sekali seorang introvert dekat dengan seseorang, itu akan jadi teman akrabnya. Jadi persahabatannya mendalam. Ekstrovert punya banyak teman, tapi biasanya pertemanannya dangkal. Sebaliknya introvert punya sedikit teman, tapi mendalam. Mana yang lebih baik? Ya sama-sama baik, karena itu sesuai dengan kepribadian masing-masing. Jadi kalau Anda introvert, nikmati saja ya, jangan berusaha memaksa diri jadi ekstrovert ya, karena introvert mau hai tapi hai-hainya setengah-setengah gitu ya, jadi justru aneh, lucu ya. Jadi jadilah introvert, nggak apa-apa ya, introvert tetap masuk surga kan. Nah, jadi kecuali Alkitab mengatakan orang introvert masuk surga, kamu baru bertobat ya. Semua introvert, ekstrovert masuk surga, itu ciptaan Tuhan. Orang introvert punya beberapa kelebihan. Kelebihan pertama, orangnya teliti, suka mengamati. Jadi cocok jadi saintis, administrator, desainer, itu perlu konsentrasi. Introvert dia simpan ke dalam.
Orang introvert dapat dipercaya karena bisa nyimpan rahasia ya, mulutnya tidak ember ya, bocor kemana-mana ya, asik juga kan bersahabat dengan orang introvert ya. Ya saya cerita sama kamu ya, kamu jangan cerita-cerita ya, sip katanya diceritakan ya, disimpan bukan diceritakan ya. Kalau ekstrovert kamu cerita sama dia, waduh langsung WA-nya menyebar kemana-mana, pesannya kan saya beritahu kamu aja ya, kamu jangan beritahu siapa-siapa ya, semua orang dipesan begitu, itu ekstrovert ya. Nah, introvert orangnya kreatif karena dia suka berpikir kreatif dan biasanya ini hal yang baik lebih sensitif kepada kebutuhan orang lain. Dan kalau dia bantu orang itu sungguh-sungguh. Ya, bukan berarti ekstrovert nggak sungguh-sungguh ya. Ya, tapi orang introvert itu lebih cepat tersentuh hatinya. Ya. Jadi kembangkan kelebihan-kelebihan Anda ya. Selama Anda menjaga diri dan tidak menjadi antisosial, Anda fine-fine saja. Ya, jadi ya saya pernah baca baca di baju kaos tertulis ya. Ya, antisosial social group. Jadi dia adalah social group yang antisosial ya. Itu namanya introvert yang berusaha menjadi ekstrovert ya. Jangan sampai antisosial ya. Jangan sampai menghina diri, jangan sampai meratapi nasib kok saya introvert, kok saya tidak seperti ekstrovert ya. Tidak, yang penting kita punya teman, yang penting kita ya punya relasi yang baik dengan Tuhan, yang penting kita bisa melayani, bersekutu, fine-fine saja. Oke, terima Ya, kasih. ya Ceti mau tambah? Ya, mungkin tambahan sedikit bahwa ya kalau semua diciptakan jadi ekstrovert semua, wah dunia ini kacau gitu. Kalau dipenuhi dengan orang-orang ekstrovert, ada introvert itu adalah sisi apa ya? Ya untuk membalance orang-orang yang ekstrovert itu ya. Dan satu lagi bahwa iya tidak selalu introvert kita itu selalu 100% begitu. Jadi nanti dengan pergaulan kita, saya ini dulu introvert kalau nggak salah. Nah, jadi seiring nanti dengan pergaulan kita masuk dalam lingkungan baru itu, kita makin akan terus sedikit mengalami perubahan. Walaupun sisi introvert kita itu tetap ada, tapi tidak 100%. Nggak apa-apa, terima aja ini diri kita kok. Bukan jadi orang yang aneh, it's okay. Ya, Tuhan kok. Oke, itu saja. Berarti ada positif dan negatif masing-masing ya. Saya berasa konseling barusan. Cuma nggak apa-apa. Ya, saya ekstrovert seperti ya, tapi juga introvert dulu. Oke. Next kita selanjutnya. Oke. Gimana sih caranya melawan anxiety atau kegelisahan berlebih? Ya, saya jawab lagi ya. Ya, anxiety atau kegelisahan yang berlebih. Ya, apa itu anxiety? Anxiety atau kegelisahan yang berlebih. Ya, di dalam orang yang anxiety itu biasanya punya kekhawatiran yang berlebihan, tidak bisa mengambil keputusan karena takut salah atau gagal, ya. Sulit konsentrasi karena pikirannya kacau. Untuk tingkat yang parah, ya, anxiety yang parah, itu kadang sulit tidur karena terlalu banyak memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi dalam kehidupan, ya. Jadi contohnya seperti sekarang, ya musim COVID seperti kalau ada kegelisahan yang berlebihan. Nah, jadi dia tidak berani berbuat apa-apa. Ya memang perlu jaga prokes, tapi kalau sampai prokes berlebihan, kemana-mana ya pakai masker, maskernya sampai 10 ya, mulai dari kepala sampai sini masker semua, itu namanya ya terlalu berlebihan. Jadi akibatnya hidupnya jadi tidak tenang. Nah, kalau sudah tingkat parah, ya gejala fisiknya tangan dingin, berkeringat, jantung berdebar-debar, ya. Kalau ketemu orang yang ditaksir jantung berdebar-debar itu bukan anxiety ya, itu normal namanya ya. Nah, tapi kalau tiba-tiba jantung berdebar-debar, suka tegang atau merasa hidup tertekan, itu orang-orang yang anxiety. Ya, mengapa bisa begitu? Nah, itu sebabnya kan mau mengatasinya harus tahu sebabnya. Sebabnya adalah
Ya, ya secara umum sih karena ya hidupnya itu lebih dikuasai oleh rasa ketakutan. Jadi tidak ada kepercayaan diri, tidak ada kepercayaan kepada orang lain, ya. Dan juga terlalu melihat masalah lebih besar daripada daripada yang dihadapinya. Nah, cara mengatasinya ya saya sih usulkan 3 hal berikut ini ya. Ya untuk diri sendiri. Yang pertama, rasionalisasi. Untuk diri sendiri rasionalisasi. Coba memahami apa yang sedang terjadi dan mencari apa yang membuat Anda gelisah. Ya, apa yang Anda gelisahkan? Kalau Anda gelisahkan studi, ada orang gelisahkan masa depannya, ada orang gelisahkan pacarnya, keamanannya, penyakit. Nah, coba ya dipelajari, kemudian diuraikan satu persatu. Itu namanya rasionalisasi. Ya, contoh studi, wah saya takut tidak lulus, saya takut nilai jelek, saya takut teman saya nilainya lebih baik, saya takut nanti saya dapat nilai ini, papa saya marah saya. Itu semua kan takut saja. Ya, ada orang mengatakan bahwa kekhawatiran itu kalau 100%, maka 95% kekhawatiran kita itu tidak terjadi. Cuma 5% yang terjadi. Kalau 5% terjadi, itu pun dapat kita atasi. Jadi sebenarnya ya kita banyak dijajah oleh kekhawatiran yang tidak perlu. Kekhawatiran yang terus bertambah akhirnya jadi anxiety ya. Jadi coba rasionalisasi. Nah, kalau setelah rasionalisasi tentang studi misalnya, buatlah rencana nyata untuk menghadapinya. Jadi saya punya 3 mata kuliah, 4 mata pelajaran. Saya takut gagal, ya bikin susun ya selama 1 minggu belajar ini, 1 minggu belajar itu. Dengan demikian dapat membantu kita rasionalisasi. Kemudian ya, yang kedua adalah terkait dengan sesama kita. Carilah teman untuk bicarakan mengapa Anda gelisah. Ya, harus cari teman yang tepat ya, yang bisa membuka pikiran Anda dan menuntun Anda keluar dari belenggu anxiety ini. Ya jangan cari teman yang salah, cari teman yang salah. Ih, saya gelisah tuh. Bu, ya betul, kamu harus gelisah, soalnya kamu jelek, kamu bodoh, kamu apa? Wah, tambah gelisah ya, dunianya tambah hancur. Cari teman yang bisa mengencourage, yang memberikan dorongan semangat. Nah, kalau dalam keadaan parah perlu cari konselor ya. Kalau sudah stres, susah tidur, kalau sudah stres, susah tidur, lama-lama bisa jadi depresi. Nah, itu perlu cari konselor yang membuka pikiran, hati, jiwa supaya bisa membantu. Ya. Kemudian yang ketiga itu ya pertama terhadap diri sendiri rasionalisasi, terhadap sesama cari teman untuk ngomong. Biasanya kalau setelah ngomong ya 50% masalah selesai ya. Yang ketiga ya tentu ya berdoa kepada Tuhan ya. Mazmur 42 ayat 6 berkata, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Ayat 12 diulangi lagi. "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur kepadanya, bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Ya, jadi pemazmur memberikan beberapa resep: berharap, bersyukur, yakin dia menolong. Doa, firman, pujian, sharing itu bisa meringankan kita. Ya. Jadi mau tambah silakan. Masih di mute sih, masih di mute. Oh, udah lengkap apa yang dijawab oleh Pak Tim ya. Jadi ya 3 kunci itu yang harus dilakukan ketika kita menghadapi kegelisahan seperti itu ya. Oke, thank you Pak Timfu dan Cieti untuk jawabannya di topik identity and life struggle. Sekarang kita akan masuk ke dalam topik selanjutnya yaitu relationship, dan kita gue mau mengundang Kodeni dan Komelki untuk berdiskusi sama-sama kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di topik ini. Oke, selamat datang Komelki dan Kodeni. Oke, nggak dijawab. Oke. Ya, halo. Kita masuk ke pertanyaan pertama dari topik relationship. Nah, menurutku jatuh cinta itu ujung-ujungnya nyakitin. Apakah itu bisa jadi alasan buat aku nggak menikah? Atau egoiskah keputusan itu? Gimana? Siapa yang akan jawab nih? Kira-kira Kodeni atau Komelki? Komelki aja semuanya. Iya. Ini sesuai dengan bukunya. Jadi teman-teman,
saya harus declare dulu bahwa teman-teman hamba Tuhan GKI Puri pakai baju teammate ya. Sebenarnya saya pakai baju itu di dalam ya, jadi nggak kelihatan karena saya pakai jaket. Jadi nggak kelihatan. Ya memang nggak pakai karena udah cuci. Ada 3 jawaban yang saya bisa berikan kepada teman-teman mengenai hal ini. Yang pertama itu, banyak orang yang menikah bukan karena cinta. Ya, jadi kita harus tahu banyak orang menikah bukan karena cinta, tapi banyak karena terpaksa, banyak karena dijodohkan. Artinya, mereka bisa menjalani hubungan pernikahan tanpa cinta, atau mereka bisa menikah tanpa cinta. Bahkan kadang-kadang kalau teman-teman mungkin ada persoalan antara remaja gitu, laki-laki dan perempuan, kemudian istilahnya ngomong liarnya adalah hamil di luar nikah, dan mereka harus menikah, tetapi belum tentu cinta itu. Itu menikah karena kecelakaan. Yang kedua, apakah cinta itu menyakiti? Nah, menurut saya teman-teman, tentunya cinta itu tidak menyakiti. Karena kenapa? Saya berkaca dari apa yang Yesus bilang bahwa Yesus lakukan, bahwa Yesus memberikan cintanya kepada manusia yang justru ujungnya pada kehidupan. Artinya cinta yang Yesus berikan itu bukan tidak menyakitkan sama sekali atau tidak menyakiti manusia sama sekali, tetapi justru memberikan kehidupan kepada manusia. Maka saya bisa katakan teman-teman, jika manusia mau mencintai, terutama dalam urusan ini, maka mesti menemukan cinta dari Kristus. Karena hanya cinta dari Kristus yang bisa yang tidak menyakiti. Kenapa? Oleh karena ketika manusia itu menemukan cinta dari Kristus, maka cinta manusia yang penuh keegoisan, cinta manusia yang penuh dengan mementingkan diri sendiri, bahkan kecenderungannya melakukan segala sesuatu, termasuk cinta itu untuk keinginannya, bisa diberikan nilai yang baru. Cinta manusia yang penuh keegoisan itu diberikan nilai yang baru dari cinta Kristus. Itu yang kedua, teman-teman. Yang ketiga, kalau bicara tentang menikah, ujung masalah cinta dan ujungnya tidak mau menikah. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 2 dan juga nanti ayat 7 sampai 9, saya bacakan kepada teman-teman ya. Apakah adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin? Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Ayat 7. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, seperti Paulus, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Jadi bagi saya teman-teman, intinya begini. Sebenarnya menikah atau tidak menikah bukan karena cinta yang ujung-ujungnya menyakiti. Ingat, di dalam pernikahan pun, di dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan itu pasti ada naik turunnya, pasti ada berantemnya, pasti ada masalahnya. Jadi kalaupun teman-teman atau siapapun gitu mengambil keputusan untuk tidak menikah, maka temukan alasan yang benar, alasan yang betul-betul dari Allah. Mungkin alasannya pengen bermisi ke luar pulau, ke pulau yang tidak ada, yang harus membutuhkan sendiri. Ya, bisa saja jadi alasan. Ya, alasan itu alasan yang datang dari Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi ketika teman-teman mengambil keputusan untuk tidak kawin, maka alasannya itu harus beyond daripada persoalan yang tadi, cinta yang ujungnya menyakiti. Jadi mencintai dan mengambil keputusan ini bukan hanya karena persoalan yang cinta itu saling menyakiti kok ujung-ujungnya. Harus ada alasan yang beyond. Itu Koden. Oke, silakan Kode ini mungkin mau nambahin. Udah cukup. Cukup lengkap. Cukup lengkap. Oke. Thank you Komelki itu jawabannya. Kalau gitu kita next ke pertanyaan selanjutnya.
Oke. Gimana sih kok cara cara menghadapi lingkungan keluarga yang toksik gitu? Siapa yang mau jawab? Ko Denny atau Ko Melki? Gini sih, mungkin kali ini Komelki yang akan banyak jawab. Karena waktu saya buat ngomong ke kalian nanti masih banyak, masih 2-3 tahun lagi lah ke depan. Jadi Komel aja deh, gitu ya. Silakan Komel. Jadi sudah berencana cuma 2-3 tahun di Korea. Kasih durasi, silakan dijawab dulu. Aduh, oke. Gimana caranya menghadapi lingkungan keluarga yang toksik? Pertama, teman-teman, pastikan diri kita bukan bagian dari toksik itu sendiri. Jadi bukan bagian dari toksik itu sendiri, karena seringkali itu orang merasa bahwa keluarganya atau lingkungan keluarganya toksik, padahal dirinya sendiri yang menjadi sumber toksik. Dirinya sendiri yang menjadi sumber racun di dalam keluarga dan lingkungan keluarga. Jadi ingat begini teman-teman, ingat apa yang pernah Yesus katakan kepada orang Farisi tentang melihat selumbar di mata orang lain dan tidak bisa melihat balok di mata sendiri. Jadi betul-betul perhatikan ketika melihat keluarga kamu atau maksudnya keluarga kita masing-masing, ini kayaknya gue hidup di dalam keluarga yang toksik deh. Ini kayaknya lingkungan keluarga gue, anggota keluarga gue toksik deh. Coba perhatikan dirimu dulu. Review dirimu dulu. Apakah memang aku bagian yang menimbulkan toksik di dalam keluarga? Apa bukan? Yang kedua, teman-teman masih ingat gak sih khotbah tentang defenseless love, defenseless soul, yang mengatakan bahwa manusia itu manusia rapuh. Artinya, anggota keluarga kita adalah orang-orang yang punya vulnerable. Mereka adalah orang-orang yang rapuh juga. Mereka juga punya pergumulan sendiri yang seringkali bisa kelihatan seperti toksik di lingkungan keluarga kita. Jadi usul saya sih, menghadapi keluarga yang toksik seperti ini, perlu penerimaan satu dengan yang lain, acceptance. Jadi kita bisa menerima bahwa, aduh, gue tahu saudara gue ini kayaknya punya kelemahan ini ya. Ya terima mereka karena kamu juga punya kelemahan seperti yang mungkin yang tidak seperti dia, tapi punya kelemahan yang lain. Jadi tanamkan ini sama seperti Yesus menerima kita yang rapuh, manusia yang vulnerable. Kita juga mesti belajar untuk menerima anggota keluarga kita yang vulnerable, punya kerapuhan itu sendiri. Yang ketiga, teman-teman, bagaimana cara menghadapinya? Ini kayaknya saya 3-3 ya. Jadi 2 pertanyaan, 3 semua saya bikin. Yang ketiga, ini tadi meniru musuh kita sih, dia pakai 3, jadi saya pakai 3 aja deh. Oke, boleh. Yang ketiga, teman-teman, bagaimana menghadapi keluarga yang toksik? Menurut gua adalah komunikasi dan rekonsiliasi. Jadi setelah selesai retreat ini, kalau teman-teman berhadapan dengan situasi seperti ini, ya udah ajak papa mama atau saudara-saudara yang lain, mumpung lagi di lock semuanya, kita semua ada di rumah, ciptakan sebuah momen untuk berbicara, tetapi jangan hanya sampai pada tahap berbicara, tetapi harus pada level yang lebih tinggi lagi, rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi itu menjadi ujung daripada perbincangan kita di dalam keluarga. Kalau kita tahu keluarga kita ini toksik, saudara gue toksik, gue sendiri toksik, papa gue toksik, mama gue toksik, ya udah mari kita bicara, tapi pada ujungnya kita rekonsiliasi. Efesus pasal 4 ayat 32 mengatakan begini teman-teman, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Apakah ini gampang? Tentunya tidak gampang, teman-teman. Yesus ketika dia merekonsiliasi diri kita dengan Allah, dia bahkan mengorbankan dirinya sendiri, mengabaikan dirinya sendiri. Kalau saya bisa katakan dalam tanda petik, dia mengabaikan egonya sendiri, bahkan dia sampai mati sendiri, mati untuk kita direkonsiliasi dengan Allah. Demi apa? Demi kata itu, demi terhubungnya Allah dengan manusia. Maka saya usulkan kepada teman-teman yang selesai retreat ini, Force Glow, ambil kesempatan ini. Dan ingat bahwa ketika kita berbicara dan rekonsiliasi, pasti ada sesuatu yang mesti kita korbankan. Mungkin itu ego kita, mungkin itu self-esteem-nya kita, atau hal-hal yang kita butuhkan mungkin. Tapi ya nggak apa-apa,
untuk demi rekonsiliasi mesti diambil hal itu atau menempuh jalan demikian. Silakan Ko Denny menambahkan yang D, E, dan F. Cukup. Nanti pertanyaan ketiga, aku udah ngincar pertanyaan ketiga nanti. Oh, oke. Jadi pastikan kita bukan jadi bagian dari toksiksitas keluarga kita gitu ya. Oke, thank you Ko Melki jawabannya. Boleh next pertanyaan selanjutnya? Oke, nah kata orang-orang kalau mau jatuh cinta ke seseorang, kita harus jatuh cinta ke Tuhan dulu. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita belajar untuk bisa mencintai Tuhan? Nah, silakan Ko Denny. Ini kayak bukan pertanyaan ketiga deh. Salah ya? Oh enggak. Enggak salah. Ini salah. Oke. Jadi gini, kata orang kalau mau jatuh cinta ke seseorang, kita harus jatuh cinta ke Tuhan dulu. Bagaimana? Sebetulnya gini sih, kalau kita mau belajar untuk cinta Tuhan, ya sebetulnya kita harus mulai dari ini dulu ya. Seberapa butuhnya kita gitu ya akan Tuhan itu. Sebenarnya maksudnya gitu. Kita harus balikin dulu kesadaran kita. Sebenarnya kita perlu seberapa besar sih kita butuh Tuhan gitu. Karena kan gini, waktu kita mau menjalin relasi, mencintai orang begitu ya, maksudnya kita mau cari pacar, mau punya teman buat nampingin kita, kan itu kan ada kebutuhan kan di dalam diri kita bahwa gue butuh temen nih, nggak bisa sendirian, butuh teman curhat gitu ya, butuh teman untuk kita bisa berbagi uang kita bisa berbagi perasaan kita, ya kita cari pacar gitu kan ya. Jadi ada kebutuhan itu. Tapi sekarang kalau kita balikin sama hal yang sama, misal kita ke Tuhan gitu ya. Tanpa ada rasa kebutuhan kita akan Tuhan, ya pasti kita nggak akan pernah tuh gitu ya untuk apalagi sampai jatuh cinta, bahkan mencari pun mungkin enggak gitu ya kan. Waktu kalian mau cari pacar, mau cari teman kan pasti karena digerakkan kebutuhan dulu kan gitu loh. Contoh tadi misal balik ke yang tentang introvert itu tadi, bahkan orang introvert sekalipun mereka ada kebutuhan untuk punya teman gitu loh, untuk berbagi rasa walaupun tadi jumlah temannya dikit gitu kan ya. Jadi itu sih yang harus dimulai, bagaimana ya itu tadi menimbul kita butuhkan Tuhan nggak? Nah, dan perasaan akan butuhkan Tuhan itu ya tadi nggak bisa kita kondisikan, nggak bisa kita set. Itu harus jadi Tuhan sendiri. Pasti akan ada momen-momen dalam hidup teman-teman yang merasa hidup ini kosong, hidup ini nggak ada apa-apa, dan teman-teman butuh sesuatu yang bisa mengisi itu, dan itulah Tuhan. Gitu. Jadi ya kita nggak bisa kondisiin. Gue nggak bisa kasih yang jawaban yang ini loh harus gini, nggak bisa. Karena nanti akan Tuhan sendiri yang jamah. Makanya lagu tema kita bagus banget gitu ya, bahwa Tuhan sendiri harus menjamah kita gitu loh, bukan kita yang berusaha untuk cari Tuhan, tapi Tuhan yang akan temuin kita kok gitu loh, yang membuat kita bisa cinta Tuhan gitu. Itu sih, duet. Ya silakan Om Melki tambahin. Ini ada tambahan dari Ko Melki? Pertama sebenarnya teman-teman bagaimana bisa belajar mencintai Tuhan. Pertama open your heart dan biarkan Allah bekerja di dalam dirimu. Karena kita itu tidak bisa mencintai Allah dari diri kita sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena kecenderungan kita manusia itu pasti melawan Allah. Kita tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak mau mencintai Allah sebenarnya. Maka di sini sih jadi jelas bagi kita bahwa sebenarnya untuk mencintai Allah pun kita membutuhkan Allah. Kita membutuhkan Tuhan. Maka bukalah hatimu dan biarkan Allah bekerja melalui Roh Kudus-Nya menguasai dirimu supaya kita bisa mencintai Dia seperti yang Dia mau. Yang kedua, teman-teman, bagaimana kita belajar mencintai Tuhan? Salah satu cara yang terdekat menurut saya, teman-teman ya, membangun kerinduan kita juga pada firman Allah. Dan kemudian membangun kerinduan kita berjumpa dengan Allah dengan dalam persekutuan doa dengan Dia. Ini mungkin sesuatu yang sudah berulang-ulang kali dikasih tahu ya, terutama ketika di komunitas kita di Force Community. Ini sesuatu yang terus diulang kembali. Tapi menurut saya ini menjadi poin atau tonggak utama bagi maksudnya dalam belajar mencintai Tuhan. Dua hal ini. Jadi kalau khususnya dalam doa teman-teman, mungkin teman-teman pikir, kapan sih aku bisa berdoa? Kapan sih saya harus membangun hubungan dengan Allah di dalam doa? Ada satu pernyataan yang pernah diungkapkan oleh Henry Nouwen, teman-teman. Dia mengatakan begini, setiap orang yang bisa berpikir, pasti bisa berdoa. Artinya ketika teman-teman bisa berpikir sekarang pun, pasti bisa berdoa dong.
Ketika kita berpikir kapanpun, dimanapun kita berada, pasti kita bisa berdoa. Artinya kalau kita jadikan doa itu sebagai salah satu cara kita atau cara kita belajar mencintai Tuhan, maka harusnya setiap waktu, setiap saat adalah waktu yang baik bagi kita untuk mencintai Allah. Kok gue kayaknya lebih bijak ya ketika ada di karantina ya teman-teman. Iya mungkin ya, karena tertutup ya, nggak banyak ngomong sama orang. Oke, thank you Komelki dan Ko Denny untuk jawabannya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam topik yang baru, yaitu Christian Doctrine, Faith and Church. Jadi thank you Komelki dan Ko Denny untuk jawaban di topik sebelumnya. Sekarang gue mau mengundang Ko Alex dan Ko Nawi untuk diskusi bersama kita dalam topik yang baru ini. Oke, udah ada Ko Nawi dan Siap. Oke. Gimana sih perspektif soal LGBT plus dalam kekristenan itu gimana sih? Boleh nggak kita terima mereka dengan alasan respecting others? Soalnya kalau nggak diterima mereka bisa jelekin nama Tuhan dan pakai Alkitab di luar konteks itu. Jadi kita harus gimana? Oke, saya dulu jawab ya. Mungkin Ko Nawi nanti setelah saya kalau mau tambahin gitu ya. Nah ini topik cukup berat. Nggak tahu teman-teman masih konsentrasi nggak nih? Sudah cukup lama nih jawab pertanyaan. Perlu nyanyi atau perlu snack kali ya? Oke, hopefully internetnya, sambungan internetnya baik ya, hopefully ya. Nah pertama, yang perlu kita sama-sama ingat dan pegang adalah bahwa kebenaran kita itu ada di dalam Alkitab, tertulis di dalam Alkitab. Itu menjadi kebenaran yang harus kita pegang teguh untuk kehidupan kita, gitu ya. Termasuk ketika kita mau melihat perspektif LGBT+, ya. Ini topik yang sangat luas dan sangat penting buat kehidupan kita dan masa depan kita. Saya percaya itu. Oleh karena itu, kita mulai dengan pemahaman Alkitab terlebih dahulu supaya kita tahu apakah kita perlu menerima mereka atau menolak mereka atau bagaimana sikap kita, gitu ya. Nah, kekristenan sebenarnya ada dua di seluruh dunia. Perspektif kekristenan itu ada dua, dan ini didasarkan pada penafsiran apa yang ditulis oleh Alkitab. Satu, pemikiran atau perspektif tradisional, dan satu perspektif yang lebih modern. Yang tradisional itu mungkin yang kita anut saat ini, ya, bahwa LGBT dalam hal ini mungkin Koko lebih ngomong tentang lesbian, gay, gitu ya, homoseksualitas, gitu ya, karena banyak sekali plus-plusnya di belakang itu ya. Itu sebenarnya dilarang, tidak boleh di dalam Alkitab, ya. Koko akan bacakan beberapa ayat yang dengan jelas menulis tentang hal ini yang harus kita ingat sama-sama, ya. Dari kitab Imamat pasal 18. Akan bacakan Imamat 18 ayat yang ke-22. Janganlah, ya kalau teman-teman punya HP bisa cepat buka, bisa ikutin dengan saya. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Ini jelas sekali ya. Terus di dalam Imamat 20 ayat 13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Dan juga tulisan Paulus, ya mungkin kalau cuma perjanjian lama orang bisa berdalih macam-macam. Di dalam Roma pasal 1 ayat 26 dan 27. Dan, Paulus sebenarnya mendasarkan tulisannya ini juga dari perjanjian lama, dan pokok yakin itu dari Imamat. Di situ ditulis begini, Roma 1, 26-27, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar, yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemuncuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Nah ini jelas sekali
Alkitab mengajarkan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah berdosa. Tetapi sebenarnya Paulus bukan hanya ngomong tentang perbuatan, tapi juga hasrat mereka, desire mereka, ya, keinginan mereka itu juga nggak benar ya, salah. Itu dimulai dari mana? Dari pemahaman mereka akan Tuhan yang salah. Jadi di sini jelas sekali bahwa bagaimana kita memahami Tuhan itu sangat penting. Apakah benar atau salah? Ya. Apakah kita benar-benar memahami Tuhan seperti yang dituliskan Alkitab, atau kita membuat Alkitab sesuai dengan keinginan kita sendiri? Ya. Oh, itu yang pertama yang perlu kita ingat sama-sama. Ini pegangan kita bahwa Alkitab Tuhan tidak setuju ya menganggap lesbian atau homoseksual itu adalah dosa. Lalu pertanyaan kedua, boleh nggak kita terima mereka? Ya, nah ini menyangkut juga sebenarnya dengan apa yang ditulis di dalam kitab Kejadian pasal 1, bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Pada awalnya ya, laki-laki dan perempuan. Dan atas dasar inilah kemudian Tuhan menginstitusikan perkawinan, pernikahan. Jadi perkawinan dan pernikahan itu hanya laki-laki dan perempuan sejak awal ketika Tuhan menciptakan itu ya. Sehingga apa yang sedang diusahakan saat ini untuk melegalisasi pernikahan sesama jenis itu juga ditolak oleh pemahaman kita sebagai orang percaya. Namun kita perlu memahami pergumulan teman-teman atau saudara-saudara kita yang LGBT, yang homoseksual ini. Ya, saya nggak tahu teman-teman punya teman nggak yang mengalami seperti ini. Mereka cerita enggak ya. Tapi Koko juga nggak punya teman. Tapi istri Koko pernah punya teman seperti itu. Dia seorang lesbian dan dia menceritakan bahwa pergumulan dia itu sama persis dengan kita yang heteroseks. Artinya kita yang laki-laki jatuh cinta kepada perempuan itu feelingnya, ya, emosinya, kejiwaannya itu persis sama dengan mereka yang lesbi atau homo. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, sama, perasaannya sama gitu ya. Keinginannya untuk mengasihi itu sama perasaannya. Cuman mereka sasarannya aja salah gitu. Sasarannya sama perempuan-perempuan, laki dengan laki-laki. Jadi secara kejiwaan, secara psikologi itu sama gitu ya. Kita enggak sehingga tidak mudah buat mereka dengan mendengar kebenaran seperti yang kita dengar pada pagi hari ini tentang LGBT. Sebenarnya buat kita yang hidup normal sebagai heteroseks itu mudah gitu ya. Tapi buat mereka itu satu pergumulan melawan natur mereka sendiri yang bisa digumulkan seumur hidup gitu ya. Oleh karena itu yang paling menurut yang paling bijak adalah kita bisa berteman dengan mereka gitu ya. Berteman dengan mereka. Tetapi kita harus tahu dulu kebenaran kita. Kita pegang erat-erat dengan kebenaran kita. Dengan satu misi penginjilan, ya, agar mereka percaya pada Kristus. Banyak sebenarnya orang-orang homo juga yang percaya dengan Kristus, pada Kristus dan sangat-sangat passionate di dalam mengikuti Kristus dan sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan, gitu ya. Tetapi mereka sebenarnya kalah dengan keinginan mereka yang salah itu. Dan oleh karena itu kita bisa menjadi jembatan sebagai teman. Ya, sebagai teman kita menerima mereka gitu. Tapi bukan berarti kita mengakui tingkah laku mereka. Kita menerima mereka sebagai teman, tapi kita tetap bersandar atau takluk di bawah kebenaran Tuhan bahwa mereka itu berdosa dan oleh karena itu dosa itu tidak bisa dinormalkan. Nah, salah satu isu utama saat ini adalah kelompok LGBT+ ini sedang berusaha atau mereka sedang berusaha sekarang adalah meluluskan ideologi LGBT bahwa LGBT itu fine, salah satu gender yang harus kita terima dan itu diusahakan dengan masif di mana-mana dan itu sebenarnya yang kita perlu tolak ya, ideologi LGBT. Kita harus menolak itu dengan keras dan kalau mereka menggunakan kampanye dan segala macam sosial media, kita harus berdiri di belakang ajaran Alkitab. Tetapi kalau kita punya teman ya, kita punya saudara yang kita kenal, kita perlu berteman dengan mereka,
dan dengan perlahan-lahan, penuh kesabaran, dan ingat sekali lagi, kita benar-benar firm ya dengan ajaran kita, Alkitab ini, kita perlu menggait mereka, memimpin mereka. Pengalaman bertemu dengan mereka itu sebenarnya sangat penting ya, menurut apa yang Koko tahu, sangat penting supaya kita bisa mengerti sebenarnya apa yang mereka alamin sebenarnya. Mengerti dengan sungguh-sungguh sehingga ajaran Alkitab bisa kita aplikasikan dalam kehidupan mereka. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Oke. Menawi mungkin ada tambahan sedikit? Ya intinya itu aja. Kalau menerima mereka bukan berarti kita toleransi kebenaran. Dan kita tidak setuju dengan mereka bukan berarti kita membenci mereka. Itu Pak Alex dan teman-teman. Udah. Oke, terima kasih buat Ko Alex dan Ko Nawi. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Kok kenapa sih Paulus dalam kitab Timotius melarang wanita untuk mengajar? Apakah itu bentuk rasisme? Atau apakah Christianity itu bersifat rasis? Oke, saya jawab ya. Di Alkitab secara keseluruhan justru meningkatkan satu peran wanita di dalam konteks zaman baik PL dan PP. Dan yang lama pun kalau ada laki-laki tidak sesuai dengan peran mereka, kalau kita lihat di zaman hakim-hakim ada seorang nabi perempuan, Deborah, dipakai Tuhan untuk tanda kutip mempermalukan laki-laki yang pada saat itu tidak mempunyai iman dan keberanian. Tuhan memberikan kesempatan menjadi pemimpin. Nah, dalam Perjanjian Baru, pemimpin wanita itu banyak. Misalnya Febe, ya, dan beberapa teman Febe itu bukan suami Pak Denny yang dulu di Alkitab dicatat ya. Itu dicatat sebagai servant of the church. Jadi mereka itu pemimpin pelayan gereja. Tapi memang Alkitab memberi batasan kepada pemimpin pastoral. Pemimpin pastoral artinya seperti gembala, seperti pemimpin betul satu gereja lokal. Memang Alkitab dengan satu prinsip, Tuhan memberikan kapasitas itu kepada laki-laki untuk memimpin. Ya, memang ambil prinsipnya laki-laki, Adam diciptakan duluan. Adam mempunyai otoritas dan kepercayaan Tuhan berikan. Nah, ini justru pada saat ini banyak sekali pelayanan yang bisa dikerjakan oleh wanita. Kalau kita lihat di semua para church di gereja di GKY pun banyak pemimpin itu hamba Tuhan mengajar, ya tidak masalah. Ya, mereka menjadi hamba Tuhan, menjadi majelis. Calon ketua majelis periode yang baru ini ada perempuan yang hampir terpilih. Dan itu beda satu suara dengan rekan yang terpilih. Jadi kita gereja sangat menghargai wanita. Bahkan di GKI Puri waktu awal-awal saya masuk, hamba Tuhannya kayaknya perempuannya bisa seimbang dengan hamba Tuhan laki-laki. Jadi di Alkitab sekali lagi justru mengangkat harkat martabat wanita untuk menjadi pemimpin di gereja, tapi sangat spesifik pastoral leader, ya, pemimpin pastoral seperti gembala dan beberapa yang sangat penting itu memang gereja sampai saat ini khususnya kita GKY dan yang dalam aliran reform mau mentaati memang perintah Tuhan, bukan anti wanita. Kalau nggak ada laki-laki wanita silakan. Waktu Megawati wanita mau jadi presiden, gereja pada umumnya setuju karena gereja melihat kebenaran Alkitab itu secara berjenjang ya, artinya ada betul prinsip yang ditegakkan, ada memang di dalam proses budaya, proses kebenaran itu tidak berubah, tapi penyesuaian kepada hal tertentu itu terbuka. Jadi perempuan sangat punya peran dari pemimpin di gereja, baik di luar, gereja sangat mendukung untuk pemimpin-pemimpin perempuan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ko Nawi. Ada yang mau ditanggapi dari Ko Alex tambahan? Mungkin Kolek cuma mau tambahin dikit, kita harus ingat bahwa dalam kisah penciptaan,
Hawa itu diambil dari tulang rusuk Adam. Ini pengetahuan yang sudah kita tahu. Kalau pikir itu bukan diambil dari tulang kaki atau tulang kepala, tadi dari tulang rusuk ya. Itu menunjukkan kesejajaran sebenarnya antara pria dan wanita. Dan kemudian di dalam Alkitab banyak sekali cerita-cerita bagaimana Allah membela orang-orang yang mengalami rasis atau dianggap rendah, dianggap kecil ya, termasuk golongan wanita. Di Injil kita bisa melihat bagaimana Allah mempercayakan kesaksian pertama akan kebangkitannya itu kepada para wanita. Jadi Alkitab sebenarnya tidak mengajar tentang rasisme, termasuk kekristenan itu. Itu aja sih tambahannya. Oke, thank you Ko Nawi dan Ko Alex untuk jawabannya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kok gimana sih cara kita tahu kalau ajaran Kristen itu yang benar, atau paling benar? Gimana cara buktiin bahwa Tuhan itu ada, tapi buktinya bukan dari yang kita tahu dari ajaran Alkitab? Kira-kira gimana? Oke, ini Koko akan coba jawab. Pertama, kekristenan itu didasarkan pada Alkitab. Kita nggak bisa pisahkan ya Alkitab. Cuman kita perlu ingat bahwa di dalam ajaran Alkitab pun dikatakan bahwa itu ada dua. Allah menyatakan dirinya kepada kita itu ada dua cara. Satu melalui wahyu khusus, satu melalui wahyu umum. Ya, ketika kita berbicara mengenai wahyu umum, sebenarnya ada di dalam Alkitab, tetapi itu lebih mengacu kepada apa yang terjadi di alam semesta ini. Mungkin itu yang mengacu, tetapi buktinya bukan dari Alkitab ya. Kita melihat alam semesta ini, matahari, bulan, bintang, alam semesta ini ya di situ ya. Kita melihat keteraturan itu semua sebenarnya menunjukkan bahwa Allah yang menciptakan semuanya itu ya. Bagaimana Allah menciptakan jarak antara bumi dan matahari begitu precise. Jarak antara matahari dan bumi dan bulan begitu precise. Bagaimana Allah menciptakan bumi dengan miring sedikit, til begitu ya. Itu tujuannya ada semua gitu ya. Kalau bumi lurus nggak til sedikit ya, aku lupa berapa derajat, itu nggak ada musim dingin, nggak ada 4 musim ya, nggak ada pembagian musim yang sangat memberkati sebenarnya umat manusia ini. Tapi Allah menciptakan sehingga bumi itu sedikit miring, jarak antara bulan dan dengan bumi dengan jarak tertentu sehingga ada pasang surut, pasang naik. Itu semuanya itu terjadi nggak mungkin tanpa ada desain yang intelektual yang baik gitu ya. Nah, di situ sebenarnya kita bisa buktikan dan ini sebenarnya bagus untuk penginjilan ya, untuk orang-orang yang mungkin pikir mereka pintar ya, dan kita bisa pakai itu semua. Jadi sebenarnya pertama kita hanya bisa membuktikan melalui Alkitab karena memang kekristenan didasarkan pada Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Tapi Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa alam semesta, teknologi, sains itu juga membuktikan bahwa Allah itu ada, bahwa kekristenan itu benar, gitu ya, kekristenan yang sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang ini kita juga belajar sebenarnya melalui sains, ya, melalui penelitian-penelitian sains untuk mendukung sebenarnya semakin kita beriman kepada Tuhan. Sains itu tidak bertolak belakang dengan iman, tetapi sains itu seharusnya mendukung kita sehingga ketika kita semakin pintar di dalam scientific knowledge, gitu ya, itu sebenarnya membuat kita semakin beriman kepada Tuhan. Salah kaprah ketika kita semakin mengerti tentang sains, kita semakin jauh dari Tuhan. Nah, ini salah kaprah sebenarnya. Ini sebenarnya nggak benar, gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya jawabkan. Pak Nawi mungkin bisa tambah. Oke, Pak Nawi ada yang mau ditambahkan? Cukup. Oke, cukup. Oke, kalau gitu, thank you Ko Nawi dan Ko Alex tuh jawabannya tadi. Sekarang kita next ke yang selanjutnya. Oke, kita akan masuk ke topik yang selanjutnya itu tentang future ya, dan mengundang Kokian dan Cisusan untuk bisa menjawab. Udah nggak sabar ya kok jawab ini tadi. Ya. Udah lama menunggu. Akhirnya sampai. Sampai juga. Oke, kita ke pertanyaan pertama dari topik future. Ci, gimana sih cara aku tahu cita-citaku sesuai sama kehendak Tuhan untuk memuliakan Dia? Misal cita-citaku itu gamer, apa itu tetap bisa memuliakan Tuhan? Oke. Ya. Thank you, Om Deddy. Om Deddy. Gue jawab dulu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat di dalam dunia sekarang ini memang sangat umum sekali pertanyaan ini. Ya. Maksudnya banyak anak ya pengennya jadi gamer atau YouTuber gitu. Dan anak gua sendiri yang kecil itu udah ini ya, kalau ditanya pengen apa jadi gedenya, ya pengen jadi gamer gitu ya, karena dia memang suka, dia hobi gitu ya, main game gitu.
Nah, cuma memang gini, kalau misalnya jawabannya bisa, ya begitu ya, nanti ya saya bisa diomelin orang tua kalian semuanya. Tapi kalau misalnya jawabnya nggak bisa, ntar lo orang yang gibah gua begitu kan. Ini kan podcast Om Deddy ya. Nah, oke. Nah, jadi maksudnya gini, mungkin intinya gini aja, ingat aja bahwa ini nih jawab yang kedua dulu ya, cita-cita lu gamer bisa memuliakan Tuhan, bisa aja begitu ya. Segala sesuatu diperbolehkan, ya firman Tuhan bilang segala sesuatu diperbolehkan begitu. Tetapi firman Tuhan berkata tidak semua berguna begitu. Tidak semua membangun. Nah, ini siap-siapnya. Maksudnya apa nih nggak berguna begitu kan? Apa maksudnya apa nih nggak membangun begitu? Ya mungkin kita perlu mengevaluasi sih ya. Maksudnya sebagai gamer itu apa sih yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kehendak Tuhan begitu, atau maksudnya untuk menjalankan perintah Tuhan kepada kita sebagai anak Tuhan begitu. Ya jadi kan kita nih sedang mencari nih cita-cita nih ya, kita sedang mencari cita-cita kita nih ya, apakah sesuai kehendak Tuhan? Kita nggak tahu nih begitu. Nah tapi kita udah pasti tahu apa kehendak Tuhan sebenarnya, yaitu di dalam firman Tuhan. Banyak banget kehendak Tuhan itu atau perintah Tuhan itu, misalnya menjalankan amanat agung Tuhan ya di Matius pasal 28, memberitakan Injil lewat perkataan dan perbuatan, mengasihi, menghasilkan buah roh. Banyak banget begitu loh. Nah, kita mesti menguji aja sih sebenarnya dan mengevaluasi sih sebenarnya apakah menjadi gamer itu bisa melakukan semua perintah yang sudah tertulis hitam dan putih di dalam Alkitab. Nah, itu aja sih maksudnya. Jadi perlu menguji gitu. Bisa nggak bisa? Apakah semua membangun? Apakah semua berguna? Belum tentu begitu. Nah, jadi teman-teman perlu menguji begitu ya. Nah, kemudian teman-teman mungkin perlu mengenali sih ya, maksudnya talenta karunia yang Tuhan berikan begitu. Jadi sambil menguji, sambil mengenali punya karunia talenta, karena begini, saya melihat gamer itu kan hobi ya. Semua anak bisa gitu main game. Dia kalau main 1 hari 12 jam aja latihan, pasti jago, pasti dia bisa jadi gamer gitu. Dia nggak perlu skill kursus atau apa begitu ya, pokoknya dia jago aja, dia diskusi aja sama teman-temannya begitu, sehari 12 jam dia main gitu, pasti bakal jago deh, dan itu dilakukan selama bertahun-tahun atau belasan tahun. Nah, apakah itu karunia dan talenta? Nah, saya rasa kita nggak bisa samakan begitu ya. Jadi saya yakin Tuhan memberikan sesuatu yang jauh lebih besar sih kepada kita begitu ya, dari sekedar kita melakukan hobi kita begitu. Nah, problem seringkali yang saya lihat dari anak saya ya adalah karena dia dunianya belum luas begitu. Dia masih muda begitu, dan ini memang tren anak muda ya, cenderung dia dunianya sempit begitu ya, artinya ya dia cuma berkutat dengan gadgetnya begitu. Tapi mungkin someday ketika dia beranjak dewasa, pemuda, dia mulai banyak pergaulan, dia mulai kuliah, dia mulai dapat pacar, dia mulai bisa mikirin masa depan keluarga, merit, dan segala macam, saya yakin mungkin dia akan mikir, dia akan bisa berubah sih, untuk tidak menjadikan gamer sebagai sebuah pekerjaan dia seumur hidup. Jadi itu sih. Dan terakhir ya memang kita mesti tanya sih, masa depan kita itu mau lebih entertain diri kita atau kita mau entertain Tuhan, karena kan fokus kita kan adalah melayani Tuhan atau Tuhan kita ya. Jadi bisa nggak bisa, tapi apakah berguna dan membangun begitu. Dan gimana cara tahu cita-cita sesuai dengan kehendak Tuhan? Ya baca firman Tuhan, nggak ada cara lain, karena disitulah semua kehendak Tuhan yang bisa kita tahu. Oke, thank you Koken. Kalau misalnya ada teman di Susan kan tadi Koken ya figur ayah nih. Kalau ini figur ibu gimana nih? Pendapat figur ibu gimana nih? Kan biasanya beda pendapatnya nih. Iya. Masih di mute. Oh, nggak bisa di mute. Nggak bisa dibuka. Oh. Nggak bisa buka ya sih? Okay. Nggak bisa. Mungkin nanti saya sambung sama pertanyaan kedua aja. Oke. Kita saling menghargai. Saya emang mamanya diam aja kalau misalnya di. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Kenapa kita harus berdoa soal masa depan kita, padahal kehendak Tuhan kan nggak bisa diubah? Dan kalau kita berdoa, langkah apa lagi yang harus kita lakukan lagi dalam merencanakan masa depan kita? Gimana? Oke. Jadi ini bicara mengenai perjalanan hidup kita sebagai manusia, dan bicara mengenai apa yang ada di depan yang saat ini mungkin kita belum jalani. Nah,
untuk menjawab hal ini saya ingin membandingkan antara diri kita sebagai manusia yang Tuhan ciptakan dengan makhluk yang lain. Katakanlah itu dengan tumbuhan atau hewan. Jadi kalau dibicarakan, mereka kan semua juga punya kehidupan. Tapi kayak kembang itu kan cuman ya goyang-goyang ditiup angin. Kucing, burung itu cuman main-main sehari-hari. Dan Alkitab mengatakan mereka tuh bisa hidup karena dipelihara oleh Tuhan. Jadi katakanlah kalau kita mau bicara manusia, mungkin aja ada orang yang hidup aja sih, meskipun dia kayaknya nggak usaha apa-apa. Khususnya kita mau bilang orang gila yang nggak sempat dikumpulin di tempat penampungan, mereka di pinggir jalan, mereka tetap hidup, entah gimana caranya ya. Mereka sama sekali tidak pernah memikirkan masa depan. Tapi justru karena manusia diciptakan oleh Tuhan, lebih dari burung, lebih dari bunga, dan kita tahu, kita yakin banget Tuhan pelihara hidup kita. Dan bahkan kalaupun kita tidak melakukan usaha, cuman Tuhan itu mau menjadikan kita jauh lebih bernilai dan bermakna ketimbang kehidupan bunga dan burung misalnya. Sehingga kalau kita berdoa untuk masa depan kita, itu adalah supaya kita betul bisa mengerti kehendak Tuhan dan memang jadi kita bisa melakukan sesuatu. Karena apa? Katakanlah ya, kita ini pasif sekali di dalam hidup kita, malas punya rencana. Tapi kalau kita nggak merencanakan apa-apa, ya kita nggak kemana-mana. Nah, kalau kita bisa mempunyai rencana, kalaupun itu juga distimulir oleh banyak hal, oleh orang tua, dan mungkin oleh lingkungan, maka kita bisa mempunyai progres yang lebih baik, punya langkah yang lebih baik. Sekolah pun, kalaupun kita didaftarin oleh orang tua, tapi tetap ada keterlibatan kita kan, isi form lah, tanda tangan lah, dan masuk ke dalam kelas. Nah, itu kan nggak bisa diwakilin. Nah, itu adalah langkah-langkah tentang menjalani kehidupan. Jadi, contoh saya misalnya, Tuhan sudah kasih potensi untuk main musik, tapi kalau saya tidak ada langkah untuk belajar main musik dan pakai itu musik, nggak jadi apa-apa. Jadi itu adalah bagian kita yang kita menemukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Ya, saya tidak mau bicara mengenai bisa diubah atau tidak diubah, tetapi yang penting kita bisa menjalani sesuatu, dan kalau kita sudah menemukan hal itu, maka kita memang punya langkah konkret yang kita bisa lakukan, dan kita bisa lebih baik gitu. Katakanlah kalau burung dan bunga, mereka tidak bisa saling take care satu dengan yang lain. Manusia bisa urusin burung, bisa urusin bunga. Jadi kita lebih dari mereka. Manusia juga bisa urus manusia yang lain, manusia bisa minterin manusia yang lain. Itu kalau kita semua tahu apa yang kita harus lakukan. Nah, bicara soal gamer tadi, saya lagi berpikir ya, kalau Kokian Guan bilang kadang-kadang anak-anak tuh belum bisa luas melihat. Lalu kalau seandainya kita bilang, saya udah gede nih, saya udah lebih luas melihat, dan saya tetap yakin saya menjadi seorang gamer. Saya merasa oke lah, kita satu step lebih. Saya bikin game yang baik. Ya. Karena saya tahu anak-anak muda itu suka sama game. Saya mau bikin game yang asik, tapi itu bisa membangun. Saya rasa itu hal yang kita harus jalani. Nggak bisa ujuk-ujuk tahu-tahu saya bisa ciptakan game. Kayak saya ini bukan gamer, saya kagak ngerti game. Gimana mungkin saya bisa meng-create sesuatu yang baik untuk membangun orang. Nah, mungkin itu dari saya. Kian boleh tambahin. Ya, oke. Thank you, Ci, udah tambahin. Betul sih, dan memang ini kan satu proses, cari cita-cita itu satu proses yang panjang ya, kita nggak bisa sesuatu yang instan. Nah, cuma pengen tambahin aja, menegaskan aja, kalau soal doa itu nggak bisa diubah, betul banget begitu, nggak bisa mengubah kehendak Tuhan begitu, karena Tuhan itu jauh di atas kita. Begitu. Nah, itulah kenapa kita perlu berdoa untuk masa depan kita, supaya kita taat kepada apa yang nggak bisa diubah gitu. Ya, jadi teman-teman kita mesti berdoa dan mencari tahu kehendak Tuhan yang tepat gitu, yang memang nggak bisa diubah, dan kita mau doa terus supaya kita yang taat sama rencana itu, rencana Tuhan itu. Begitu. Nah, ya saya rasa sih kalau misalnya kita melihat doa, iya doa bukan cuma sesuatu yang cuma sekali dua kali, setelah itu kita kayak bingung mau ngapain. Gitu. Doa itu kan komunikasi, kita ngobrol gitu, kayak kita ngobrol sama papa mama kita kan nggak cuma sekali, begitu kita bisa berkali-kali dan bahkan kita membangun relasi itu dengan supaya kita makin mengerti ya. Papa mama saya ini tipenya seperti apa, maunya apa begitu, tanpa kita perlu mungkin punya praduga yang buruk atau apa, tapi kita bisa memahami gitu. Kayak nanti kalau misalnya teman-teman kalau udah mulai nanti punya pacar misalnya begitu kan, pasti kamu pengen mengenal dia lebih lagi gitu ya, dan itu dengan cara komunikasi. Jadi doa itu sebenarnya sebuah komunikasi sih begitu. Jadi ya pengen tahu apa yang Tuhan mau, dan yang kalau kita tahu itu udah nggak bisa diubah, ya kita pengen taat kepada apa yang nggak bisa diubah itu. Ya. Oke, thank you
Koken dan Ci Susan. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kok Ci, apa sih apa bedanya kita ngomong biar kehendak Tuhan yang jadi sama apapun yang terjadi terjadilah gitu. Mungkin kayak bedanya berserah dan nyerah gitu ya. Mau siapa? Kian Wan dulu boleh. Ya, saya sedikit aja. Kalau gini, kita mesti bedakan antara pasrah dengan berserah, begitu ya. Pasrah dengan berserah. Kalau yang pertama itu berserah, kalau yang kedua itu pasrah, begitu. Giving up dan giving in, maksudnya gitu ya. Jadi kalau kita ya tahu lah bahasa Inggrisnya, kira-kira gitulah. Maksudnya kita nggak cuma berserah atau pasrah atau menyerah begitu ya. Kalau kita pasrah dan menyerah itu seakan-akan kan kita pasif begitu. Kita nggak melakukan apa-apa, kita nunggu, kita cengok begitu ya, melamun gitu, ya kayak nggak ini ya. Nah, tapi kalau kita berserah teman-teman, kita itu aktif loh sebenarnya berserah. Berserah itu maksudnya kita aktif menyerahkan begitu seluruh hidup kita itu kepada kehendak Tuhan begitu. Jadi teman-teman ini sesuatu yang berbeda. Memang Betty ya, beda-beda tipis ya. Tapi teman-teman coba renungkan deh begitu ya, perbedaan daripada berserah dengan menyerah atau pasrah begitu ya. Ada sesuatu yang aktif gitu, yaitu apa? Kita datang terus kepada Tuhan, menyerahkan begitu seluruh kekhawatiran kita, seluruh kehidupan dan masa depan kita kepada Tuhan. Ya, Isan? Oke, jadi katakanlah ini dalam kondisi kita ini kayaknya masih nggak jelas sesuatu kan. Ketika kita bilang biar kehendak Tuhan yang jadi, kita punya kejelasan, ada Tuhan yang pegang kontrol. Tapi kalau kita bilang apapun yang terjadi, terjadilah, itu kita betul-betul tidak merasa ada yang kontrol. Apa juga terserah. Nah, jadi ada figur pihak yang memegang kendali atau tidak. Dengan apa yang kita masih nggak ngerti ke depan. Gitu. Ya mungkin gambarannya kalau layangan, meskipun kita nggak bisa lihat orang pegang, tapi selama layangan itu ada yang pegangin, kan dia ketiup angin sana sini, goyang kiri, goyang kanan, ya tetap ada yang pegang. Dan itu tidak akan kemana-mana, sekalipun dia goyang-goyang. Tapi kalau yang udah lepas, nggak ada yang pegang, ya kemana-kemana. Ya, bedanya di situ kali ya. Semoga ini cukup jelas. Oke, thank you Ko Ken dan Ci Susan. Thank you, bro. Next. Next. Udah nggak, maksudnya next kita akan karena masih ada sisa waktu, kita akan membahas gitu. Ini challenging. Setelah saya mau nembak siapa saja. Seperti saya akan nembak yang kisah ini. Iya. Jadi ini udah ada berapa pertanyaan. Jadi kalau aku ada 3 pertanyaan. Oke, ternyata masih ada tertinggal 1 pertanyaan lagi untuk Koken dan Ci Susan. Oke. Pertanyaan lagi nih. Oh, Kak, aku ingin jadi dokter tapi nilai matematika, biologi dan lain-lain aku merah atau remet terus. Apakah ini tanda Tuhan say no ke aku? Aku udah diterima di salah satu universitas tapi aku masih ngerasa galau. Apa mungkin Tuhan berkehendak lain? Oke, menurut ini sepertinya curhat ini ya. Ini curhat nih. Ini pertanyaan menarik nih. Karena ini menunjukkan kamu bisa rajin, bisa malas. Sekarang tetap nilai merah. Nggak, maksudnya gini. Menurut gua, kita mesti cari tahu dulu sih sebenarnya kenapa nilai kita tuh merah atau remet terus begitu ya. Apa karena kita pola belajarnya kurang baik, misalnya begitu ya. Kita kita tidak tertarik dengan pelajarannya atau dengan gurunya, itu bisa juga karena misalnya kayak anak saya kalau udah nggak tertarik sama gurunya, apalagi online begini, wah dia udah malas dengerin, sehingga nilainya juga ya bottom di bawah-bawah begitulah gitu ya. Bukan berarti dia nggak bisa, bukan berarti nggak mampu begitu. Jadi teman-teman kalau misalnya nilai merah atau remet, mungkin mesti cari tahu dulu sih kenapa begitu. Apa karena lu baru putus pacar, misalnya bisa juga kan? Pas waktu itu misalnya begitu, tapi kalau sebelum-sebelumnya enggak tuh baik-baik aja nilainya begitu kan. Jadi seperti itu. Padahal nih ya, ini menarik nih. Lu tulisnya gini, Kak, aku ingin jadi dokter. Aku ingin jadi dokter. Sebenarnya itu udah sesuatu yang baik karena cita-cita itu kan jadi dari satu hal ketertarikan ya, maksudnya ketertarikan. Kenapa lu pengen jadi dokter? Dan which is itu baik sih menurut gue. Jadi kenapa enggak lu memperjuangkan begitu ya? Nah, mungkin ya lu perlu ngeles misalnya, lu perlu kursus ya. Lu perlu ngambil lu mesti belajar lebih ekstra keras misalnya begitu ya.
Nah, apalagi lu udah diterima di salah satu universitas, ya. Dan kalau misalnya universitas itu adalah kedokteran, berarti kan sebenarnya baik dong, maksud gua gitu, ya kan? Kecuali kalau universitasnya lu ngambil bidang lain ya, gitu. Tapi kalau misalnya ternyata di kedokteran lu berhasil lolos nih semua tesnya begitu, bagus dong. Berarti kan sebenarnya itu Tuhan buka jalan gitu ya untuk lu meneruskan keinginan lu jadi dokter. Ya, jadi maksud gua ya ini satu proses yang lu masih tetap perlu doakan, gumulkan. Tapi kalau lu udah diterima di salah satu universitas, ya jalannya aja sih. Apalagi lu pengen jadi dokter. Jangan terhalang hanya karena matematika biologi yang bisa merah gitu loh maksudnya. Siapa tahu nanti lu sangat berprestasi di kampus kan nggak tahu ya dengan pola belajar yang lebih baik. Oke. Bisa tambahin ya? Oke, ya jadi memang nilai merah atau kegagalan itu memang harus dicek kenapanya. Dan jangan lupa bahwa banyak penemuan kemudian akhirnya ditemukan juga lewat banyak kegagalan. Jadi bisa saja itu sebetulnya hanya sekedar kesempatan kita untuk mencoba lagi sebetulnya ya. Jadi memang ini adalah pergumulan yang sampai suatu saat kita bisa merasa yakin memang ini tidak gitu. Kalau kita memang merasa sudah kita sudah merasa ini waktunya. Jadi orang yang menemukan bohlam lampu juga kan dia melakukan pencobaannya berkali-kali, ribuan kali, meskipun dia sering gagal. Nah, saya pernah menanyakan ya, apakah saya bisa memahami kehendak Tuhan lewat lihat situasi, kondisi, dan juga perasaan, feeling. Ada seorang yang lebih senior dari saya dulu memberikan jawaban jadi begini, kadang kalau kita masih nggak yakin, coba jalanin dulu, makin menjalani, nanti akan makin jelas. Ini apakah semakin ke no atau semakin ke yes. Yeah. Seperti itu kira-kira. Tapi memang ini perlu punya kepekaan dengan Tuhan. Ya, kira-kira begitu. Oke. Thank you jawabannya untuk Kokian dan Ci Susan. Yep. Jadi untuk future udah habis ya pertanyaannya. Oke, karena kita akan masuk ke pertanyaan di chat. Nih akan pertanyaan pertama kan gue send ke chat to everyone ya. Oke. Ini dia. Bagaimana Anda membedakan kalau Anda cuma benar-benar suka orang itu, atau Anda cuma suka orang itu karena dia adalah seorang bisnis partner yang cocok untuk Anda? Oh, mungkin maksudnya karena ada satu kelebihan yang kita suka dari dia gitu. Mungkin ya, maksudnya. Bukan hanya bisnis partner gitu. Kalau menurut Komel gimana kok? Panik. Saya sih. Sebenarnya kalau bicara pertanyaan ini, teman-teman, ini kan bicara modus nantinya jadinya ya. Dia tulus nggak sih orang ini? Ya nggak sih, Dwight? Iya, ya betul. Bener kan? Jadi sebenarnya menurut gue ya, bagaimana Anda membedakan kalau orang itu beneran suka, maksudnya dalam arti beneran suka, beneran tulus datang ke lu, atau dia cuma sekedar dia mau karena ada sesuatu yang dia mau gitu. Nah, menurut gua kalau dia datang dengan sekedar dia mau, ya itu bukan, dia nggak suka dengan tulus. Tapi bagaimana gua tahu kalau orang itu tulus datang kepada saya? Pastikan begini, ketika engkau ada di masa-masa terpuruk dalam hidupmu, dan dia datang tanpa menuntut balas, dia datang dengan memberikan dirinya, memberikan waktunya untuk menolong engkau keluar dari keterpurukan. Gue yakin orang itu tulus datang kepadamu, dan dia adalah orang yang benar-benar lu harus jaga baik-baik. Oke. Thank you, Komel. Ada yang mau nambahin mungkin dari hamba Tuhan lain? Nggak ada? Ada? Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, pertanyaan kedua. Oke. Bagaimana kalau saya menjadi orang, dalam tanda kutip, toksik itu sendiri dalam persahabatan? Apakah kemudian saya tidak pantas bersosialisasi? Apakah kemudian saya pantas menyepi? Kalau menurut, Kokian lagi deh, Kokian gimana? Oke. Waduh. Thank you lo ya. Maksudnya lu udah lu udah mengakui, dan maksudnya lu udah jujur terhadap diri sendiri. That which is itu baik sekali gitu, dan gue sangat menghargai pertanyaan ini.
buat temen yang dimanapun kau berada yang bertanya, thank you karena udah terbuka, udah jujur. Dan gua sih rasa jangan jangan terlalu pesimis ya dengan menganggap diri lu sebagai seorang yang toksik gitu. No man, maksudnya banyak kok orang yang mau jadi temen lu, dan apalagi Tuhan ya, Tuhan pengen banget jadi temen lu, sahabat lu, yang pengen dekat sama lu. Gitu. Ya, jadi, nah cuma memang kalau kita menyadari bahwa diri kita banyak kelemahan, kita banyak kekurangan, dan kita mungkin selama ini kalau kita bergaul dengan orang dan orang merasa risih ya dengan keberadaan kita, ya memang kita perlu mengevaluasi sih hidup kita. Maksudnya bukan cuma lu, tetapi kita juga sama, gue hamba Tuhan juga begitu, maksudnya juga bisa jadi toksik dalam waktu-waktu tertentu kepada orang lain. Dan itu bukan reason atau alasan kita untuk tidak bersosialisasi dan menyepi. Kalau dibilang pantas nggak? Ya banyak orang semua nggak pantas, gitu. Karena kita semua bisa jadi toksik kapanpun dan dimanapun. Gitu. Jadi you are not alone, gitu. Nah, cuma memang ini nih start yang baik sih, ketika sudah mengakui. Start yang baik adalah lu mencari pertolongan. Kalau memang lu merasa perlu untuk berubah begitu, perlu mencari pertolongan, dan yang pasti pertama ya lu datang kepada Tuhan, minta ampun kalau selama ini tidak menjadi berkat, dan lu minta Tuhan tolong gitu ya untuk mengubah hidup lu. Jadi thank you maksudnya untuk pertanyaan. Yeah. Oke, menjawab ya. Thank you Ko Ken untuk jawabannya. Jadi kita next ke pertanyaan ketiga. Oke, dosen ya. Oke, jika seksualitas mereka dalam tanda kutip lesbian atau gay gitu, maksudnya seperti orientasi seksnya itu adalah lesbian atau gay. Dalam kekristenan, apakah Alkitab menyuruh mereka untuk mengubah seksualitas mereka? Kalau menurut Pak Tim? Alex yang jawab aja. Pak Alex tadi. Oh, Pak Alex. Oke, tadi sebenarnya antara Pak Alex dan Pak Tim ya. Cuma, oke. Pak Alex, ada? Oke, thank you buat pertanyaannya. Menarik sebenarnya, karena ini menyangkut ranah pribadi tiap-tiap orang. Dan yang bisa mengubah pribadi manusia itu hanya Tuhan sebenarnya ya. Kita nggak bisa mengubah pribadi orang, termasuk dalam hal ini, apalagi kalau kita ngomong tentang kecenderungan ya, yang begitu dalam sebenarnya ya, begitu dalam. Karena mereka merasa normal juga sebenarnya, tanda kutip ya. Oleh karena itu sebenarnya kita cuma bisa menjadi, kalau menurut saya, jembatan sih buat mereka. Kita menjadi sahabat yang baik, berusaha menerima mereka gitu ya. Apa tanda kutip apa adanya, karena sebenarnya ada satu hal yang perlu kita misi kita sebenarnya. Dan intinya adalah begini. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan dia kesadaran bahwa kecenderungan dia itu sebenarnya sangat bertolak belakang dengan desain Tuhan pada awalnya ketika dia menciptakan dunia ini. Dan mungkin itu memerlukan waktu yang tidak pendek, gitu ya, lama. Dan mungkin bisa menguras banyak tenaga, emosi. Dan tentu saja kita mesti kuat ya. Dalam hal ini ketika kita ini dengan mereka, kita mesti kuat agar kita tidak terlarut atau ikut mereka gitu, karena pasti dari mereka juga ada usaha-usaha untuk itu ya, apalagi dengan masifnya sekarang kegiatan yang bersifat internasional ya, bersifat dunia. Mungkin itu ya yang bisa saya jawab kali ini. Thank you Pak Alex untuk jawabannya. Kita akan next ke pertanyaan berikutnya. Oke, sebentar, kopi dulu. Oke. Ini kok, ya agak panjang memang. Agak panjang memang ya. Jadi di Alkitab kan ada banyak ayat yang mengatur tentang pakaian atau penampilan buat wanita. Contohnya di 1 Korintus 11 ayat 6 itu, sebab perempuan jika tidak mau menudungi kepalanya maka haruslah ia menggunting rambutnya. Tapi jika bagi perempuan ada penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Dan dalam 1 Timotius 2 ayat 9-10, demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdana dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdana dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Kenapa hanya penampilan wanita yang diatur ya? Kenapa harus menyudut ke wanita gitu? Kenapa? Apakah ini harus diaplikasikan di masa kini? Mungkin kali ini minta Pak Tim untuk jawab.
Saya lagi ya, oke. Mau lempar nggak enak nih, udah gol 1 tadi soalnya, udah cukup ya. Ya, saudara sekalian, semua Alkitab itu ditulis dalam satu konteks. Setiap konteks itu ada latar belakang budaya, latar belakang sosial, latar belakang sejarah yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, cara untuk menafsirkan Alkitab yang terbaik adalah pelajari dulu konteksnya. Kenapa Alkitab menulis seperti itu? Baru kita mengerti inti pengajarannya dan baru diterapkan ke dalam kehidupan sekarang. Ya, jadi ada konteks, ada berita, berita di dalam konteks, kemudian ada isi, ada maksud. Ya, jadi kita tidak boleh beda konteks, beda sejarah, beda zaman, lalu menafsirkan dan menerapkan semua bagian Alkitab secara literal, secara mentah-mentah. Nah, terkait dengan beberapa ayat yang terkait dengan wanita, perempuan, harus begini, itu konteksnya ya memang yang bermasalah dengan hal-hal itu adalah wanita. Tapi di dalam bagian Alkitab lain juga banyak menegur kepada laki-laki juga, ya. Ya, jadi kalau ada laki-laki yang bermasalah, ya di dalam Alkitab itu juga ditegur. Jadi tidak, Alkitab itu tidak hanya menegur perempuan, tapi juga menegur laki-laki, ya. Jadi kalau pertanyaan ini adalah, ya kenapa hanya penampilan wanita yang diatur? Ya karena konteks pada waktu itu, ya gereja itu, ya wanitanya bermasalah. Laki-lakinya cenderung tidak bermasalah, ya. Kenapa harus menyudut ke wanita gitu, ya? Karena wanita ada di sudut gitu ya. Karena wanitanya yang ada masalah waktu itu, ya. Laki-lakinya juga, kalau laki-lakinya bermasalah ya ditegur juga. Apakah harus tetap diaplikasikan dalam masa kini? Yang diaplikasikan adalah nilainya. Nilai daripada pengajaran. Jadi misalnya rambutnya jangan berkepang-kepang, memakai emas, mutiara, dan sebagainya yang mahal-mahal. Ya konteksnya waktu itu adalah orang menilai harga diri berdasarkan penampilan, lalu berlomba-lomba di gereja. Jadi saling sikut-menyikut. Jadi itu yang jadi pengajaran bagi kita. Ya, thank you. Oke, terima kasih Pak Tim. Oke, teman-teman, karena waktunya sudah hampir selesai, jadi terima kasih untuk hamba Tuhan yang boleh menjawab pertanyaan kita hari ini, untuk Pak Tim, untuk Ko Melki, untuk Ko Kian, untuk Ko Denny, Ko Alex, Ko Nawi, Cieti, dan Ci Susan. Terima kasih untuk kesediaannya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Korem. Maaf teman-teman yang pertanyaannya belum sempat dijawab hari ini, mungkin di lain kesempatan bisa curhat ke hamba Tuhan yang tersedia tadi yang gue sebutkan tadi ya. Oke, kalau gitu mari kita tutup Q&A hari ini dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh berdiskusi untuk beberapa pertanyaan tadi ya Tuhan. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang boleh keluar dari teman-teman hamba Tuhan. Kiranya Tuhan tolong jawaban-jawaban ini supaya bisa menolong kami terus bertumbuh dalam Engkau ya Tuhan, semakin mengenal Engkau dan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas Porsulu kami hari ini. Kami serahkan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Gue serahkan ke Nani untuk